Google Pixel 10. Ada upgrade dan ada downgrade-nya. Tidak bisa ditampik bahwa Pixel 10 adalah Pixel varian basic yang paling komplit yang pernah ada dalam 5 tahun terakhir. Yo, Google Pixel 10 sudah di tangan. Gue baru beberapa hari aja menggunakannya, jadi belum bisa mencobanya secara mendalam banget. Jadi palingan gue akan share first impression gue saja, sekaligus ngasih tahu beberapa upgrade baik dari sisi hardware maupun software. Let's go, kita bahas. Seperti biasa, untuk semua spesifikasi detail bisa cek di kolom deskripsi. Di K2G kita fokus di product experience. Pixel 10 series, begitu diumumkan, mata gue langsung tertuju ke Pixel 10 warna indigo. Warna birunya pol banget. Ini udah kayak homage buat Pixel Really Blue generasi pertama. Saat pertama keluar, susah banget buat dapetin warna yang satu itu. Nah, kali ini di Pixel 10, gue nggak mau kelewatan. By the way, Pixel udah 10 generasi aja sekarang ya. Fun fact, pembeli Pixel Gen 1 gue ketika gue jual adalah Droid Line. Itu warna black. Waktu berlalu emang cepet banget ya, nggak berasa. Udah, cukup nostalgia singkatnya. Kalau ada satu HP di dunia yang rasanya gue nggak akan salah tebak dari kejauhan, ya Google Pixel dengan visornya yang ikonik ini. Dengan warna indigo ini auranya semakin mentereng. Desain upcoming iPhone 17R pun dari bocorannya, dia terinspirasi dari desain Pixel. Gue rasa selain opsi warna baru terkait desain, form factor, material, maupun finishing, nggak ada hal yang spesial yang perlu gue mention. Sama aja kayak Pixel 9. Secara bobot pun, cuman lebih berat sekitar 5-6 gram ketimbang Pixel 9. Penambahan bobotnya nggak berasa sih ya buat gue yang kebanyakan lemak alias overweight. Bahkan, selain peak brightness-nya yang nambah sedikit, spek display-nya juga plek-ketiplek sama. Perbedaan yang kasat mata dibandingkan last gen, palingan ya modul kameranya yang nambah ekstra 1 dibanding Pixel 9. Itu juga kalau teliti ngelihatnya. Iya, nambah kamera 1, nanti kita bahas. Dan kini ada fitur ala MagSafe. Ekosistem aksesoris yang official dari Google sudah ada beberapa. Menarik untuk dicoba. Tapi gue nggak ngebet banget buat beli. Secara, aksesoris MagSafe iPhone gue yang seabrek bisa gue pakai di Pixel 10 juga. Pixel Snap di Pixel 10 udah support standar charging Qi2 up to 15 watt. Kalau yang Pro XL up to 25 watt. Intinya, kalau mau unlock full power saat ngecas secara wireless, ya harus pakai charger yang sudah certified dengan Qi2 juga. Yang mungkin opsinya untuk saat ini tidak terlalu banyak di pasaran. Ngomongin baterai, udah masuk area under the hood nih. Baterainya nambah besar, hampir 5000 mAh. Ini artinya 100 mAh lebih gede dari Pixel 10 Pro loh. Buat ngecas, bisa secepat pendahulunya dengan charger 30 watt. Nggak harus yang 45 watt lagi infonya. Tapi terkait SOT, gue sebenarnya tidak berharap banyak sih. Harapan gue nggak lebih buruk dari Pixel 9 yang SOT-nya sekitar 5,5 sampai 6 jam. Nanti ya, gue akan tes lebih lanjut. Kalau di Pixel 10 Pro XL kemarin, dengan baterai yang 5200 mAh, itu si Al bisa dapetin SOT-nya di atas 6 jam seingat gue. Sebenarnya yang lebih penting buat gue, yang gue harapkan dari Pixel 10 ini adalah terkait dengan performa dari tensornya dan juga heat management-nya. Iya, prosesor di sini adalah Tensor G5 buatan TSMC. Kalau kita lihat dari angka benchmark, sebenarnya kesimpulan yang bisa kita ambil mirip aja kayak Pixel 9 series, walau prosesornya sama kayak kakaknya, raw power-nya lebih kecil atau lebih lambat cukup jauh ketimbang varian Pro XL-nya. Stabilitas di 3D Mark juga nggak sebaik kakaknya. Kalau peningkatan dibanding Pixel 9 juga cuma sekitar 5%. Namun, peak temperature-nya berbeda 1 derajat Celcius. Lebih tinggi di Pixel 10. Tapi sebenarnya, in real life, gue merasa Pixel 10 lebih adem ketimbang Pixel 9 yang kalau dipakai sebentar aja buat browsing dan edit gambar bisa mencapai 40 derajat Celcius suhunya. Ini bukti ya kalau ambil kesimpulan jangan dari benchmark saja. Tapi lagi-lagi ini belum final judgment gue, karena gue ingin mencoba atau menguji konsistensinya lebih lama lagi. Just info, Pixel 10 nggak punya vapor chamber kayak varian Pro-nya. Dia cuma menggunakan graphite thermal solution saja. Dan kayaknya kali ini gue nggak perlu bandingin lagi ekspor video di CapCut versus HP dengan SoC Snapdragon. Pasti udah tahu lah hasilnya seperti apa. Ini kelas SoC-nya kayak Exynos 2200 di S23 FE atau mungkin sedikit di atas 7S Gen 4 yang ada di Vivo V60.
Di penggunaan sehari-hari, gue nggak notice ada cegukan yang berarti, meski gue bisa notice micro stutter gara-gara frame-nya drop. Lalu jangan lupa untuk hidupin opsi layar high refresh rate-nya, karena out of the box posisinya off. Seperti biasa soal prosesor, Pixel tidak pernah lah fokus ke yang namanya performa. Utamanya apalagi belakangan ini tentu ke AI features, di mana TPU yang berada di Pixel 10 lebih baik 60% ketimbang Pixel 9. Dan dari sisi kamera harusnya juga lebih ke backup karena ISP-nya pastinya improve. Soal AI, sayangnya gue belum bisa coba banyak ya. Mungkin karena baru rilis, masih ada region restriction. Jadi kayak fitur Magic Q yang bisa ngasih contextual suggestion berdasarkan conversation kita, nggak bisa berjalan secara seamless. Dan fitur Ask Photos yang bisa edit foto dengan text prompt di aplikasi Photos juga masih belum accessible. Dan ini kayaknya Al udah jelasin juga ya di video Pixel 10 Pro XL. Cukup disayangkan, mudah-mudahan ke depan bisa dibuka sama Pixel restriction-nya atau ada solusinya. Pakai Gemini juga bisa, cuman nggak integrated saja experience-nya, dan hasilnya juga tidak full res. Rest of the feature yang berhubungan dengan aplikasi kamera maupun foto sifatnya lebih ke improvement kecil saja atau automation. Hal yang kurang asik dari kamera Pixel varian basic tahun ini adalah spek kamera utamanya dan lensa ultrawide-nya tidak lagi sama dengan varian Pro-nya. Justru hitungannya downgrade dari Pixel 9 karena speknya di sini mirip dengan Pixel 9a. Untuk lensa ultrawide maksimalnya cuma bisa merekam di 4K 30 fps, nggak bisa di 4K 60 fps. Ini gue ngerekamnya di 4K 30 fps. Sekaligus artinya kalau kita mau pakai kamera belakang, mau switching antar lensa, mentoknya juga di 4K 30 fps, ultrawide, main, dan tele. Semua downgrade yang ada di setup kamera Pixel 10 ini tentunya demi mendapatkan tambahan lensa tele 5x optical zoom. Lensa telenya ini mendukung fitur super less zoom up to 20 kali zoom. Ini sebenarnya menjawab keluhan gue di Pixel 9 series tahun lalu yang tidak memiliki lensa tele, di mana kompetitornya udah banyak yang punya lensa tele di saat itu. Gue berharap dengan adanya lensa tele di Pixel varian basic, Apple tergerak untuk melakukan hal yang sama di iPhone varian basic. Sampai di sini kalau kalian bertanya, apakah sepadan downgrade kamera utama dan ultrawide-nya demi mendapatkan lensa tele? Gue belum bisa jawab karena baru pakai sebentar banget. Sampel saja masih dikit, sementara silakan lihat nih samples yang udah gue ambil. Untuk kamera selfie, ini masih plek-ketiplek sama kayak Pixel 9 ya. Dan ini bisa merekam di 4K 60 fps. Sampel fotonya kurang lebih seperti ini ya. Rest of the phone yang perlu kalian ketahui, varian yang dijual masih sama, masih dua varian storage dengan RAM 12GB, kemudian punya in-display fingerprint sensor, posisi power button dan volume. Gue masih merasa harus di-switch supaya lebih ergonomis, terutama untuk size tangan gue. Punya rating IP68 pastinya, langsung dengan Android 16, dan dapat software support super lama ala Pixel. Terakhir, kemarin kalau Al bilang di Pixel 10 Pro XL 5G-nya nggak muncul pakai SIM card Indonesia, di Pixel 10 somehow gue bisa notice muncul. Gue menggunakan kartu Telkomsel, dan ini posisinya di Senayan. Oke, Pixel 10 varian basic. Bagaimana menurut kalian? Kasih gue waktu lebih lama lagi untuk mencobanya sebelum ngasih final judgment atau verdict mengenai Pixel 10. So far itu aja sih yang gue mau sampaikan ke kalian dari pemakaian gue beberapa hari belakangan ini. Buat kalian yang udah gak sabaran mau cobain Pixel 10, belinya bisa di Gondry Store. Kenapa Gondry Store? Soalnya Gondry Store bayar pajak. Jadi IMEI dan juga sinyalnya dijamin aman. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!